بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Assalamualaikum sahabat muslim, apa kabar? Terima kasih masih bersama MTQ TV. Insya Allah MTQ TV terus menyajikan kajian Al-Quran dan Sunnah yang merupakan pedoman penting untuk manusia yang bertakwa. Marilah kita sama-sama menyimak tausiah dari Ustadz kita, Ustadz Ruhendi. Beliau merupakan tim pembina Majelis Tadabbur Quran Bandung. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Para jamaah tadabbur Quran rahimakumullah. Banyak orang mengatakan bahwa mengerjakan sholat dengan khusyuk itu tidaklah mudah. Bahkan bisa dibilang sangat sulit. Sehingga banyaklah bermunculan metode-metode dan pelatihan-pelatihan dalam rangka berusaha bagaimana caranya agar bisa mengerjakan sholat dengan khusyuk. Di saat mengikuti pelatihan, biasanya suasana yang terjadi relatif bisa merasakan kehusuan tersebut. Namun setelah selesai mengikuti pelatihan, lambat laun suasananya berangsur-angsur kembali kepada semula. Tidak bisa khusyuk lagi. Tentu tidak semuanya begitu. Mungkin banyak yang berhasil mampu mengerjakan sholat lebih khusyuk setelah mengikuti pelatihan. Dalam kesempatan ini, saya mencoba ingin mengajak kepada jamaah untuk berlatih sholat khusyuk melalui pendekatan pemahaman ayat Quran. Bagaimana caranya? Kita bisa mencari ayat-ayat dalam Quran yang berkenaan dengan sholat. Kemudian dibaca, difahami, dan diterapkan pemahamannya dalam sholat. Contoh, dimulai dari sebelum pelaksanaan sholat, yaitu mulai dari azan. Ini untuk sholat fardu. Dalam azan, dikumandangkan lafaz-lafaz nama Allah. Seperti Allahu Akbar, La ilaha illallah. Kita fahami artinya, kemudian hubungkan dengan ayat Quran. Perhatikan, Quran surat Al-Anfal, surat ke-8, ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Jamaah tadabbur rahimakumullah. Ujilah keimanan kita. Di saat mendengar azan, apakah hati ini tergetar
Maksudnya tergerak atau tersentuh atau terpanggil. Jika merasa terpanggil, insya Allah itu tanda atau modal untuk bisa mengerjakan sholat khusyuk. Kemudian ada lafaz hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan atau mari menuju sukses. Jika tidak terpanggil, misalnya cuek, acuh tak acuh, ini sulit untuk bisa sholat khusyuk. Karena kuncinya di sini harus ada motivasi yang menimbulkan rasa enjoy atau happy. Jamaah tadabbur yang dirahmati Allah. Kemudian kita lihat lagi Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Jamaah yang berbahagia, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Pertanyaannya, apakah kita membutuhkan pertolongan Allah? Jika iya, maka kita akan sungguh-sungguh, serius, fokus, konsentrasi dalam sholatnya. Karena berharap agar sholatnya jadi wasilah turunnya pertolongan. Dalam sholat kan ada doa. Ingin ampunan misalnya, ada Robbighfirli. Ingin rezeki, ada Warzuqni, dan lain-lain. Bahkan di sujud terakhir adalah saat mustajab. Di saat hamba sedang dekat dengan Allah, kita bisa berdoa untuk segala keperluan kita. Ini kan boleh jadi tidak difahami. Nah, di sini kuncinya adalah merasa ada kebutuhan. Selanjutnya perhatikan Quran surat Al-Baqarah, masih surat kedua ayat 45 dan 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in allazina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Jamaah tadabbur rahimakumullah, yakin akan menemui Tuhannya dan akan kembali kepadanya. Bisa dibayangkan, jika sholat yang dikerjakan merasa seolah-olah sholat yang terakhir, kemudian meninggal dunia, maka pasti kita akan sholat itu dengan sebaik-baiknya, dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan sehusu-husunya. Jika sudah bisa husu, maka tentu tidak akan merasa berat lagi. Bukankah tadi sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Di sini kuncinya merasa akan bertemu dengan Allah. Jamaah tadabbur yang berbahagia. Kemudian lihat lagi Quran surat Al-Ankabut 29
ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah, yaitu sholat, lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jamaah yang berbahagia, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya, inginkah kita dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar? Jika ingin, maka kerjakanlah sholat kita dengan baik, agar sholat menjadikan wasilah kita ditolong oleh Allah, dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Seperti di dalam doa iftitah, antara lain ada bacaan, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antaraku dan kesalahanku sebagaimana dijauhkannya antara timur dan barat. Nah, di sini kuncinya adalah ingin jauhkan dari dosa. Jamaah tadabbur yang dirahmati Allah, terakhir perhatikanlah Quran surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat ke-1 dan ke-2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, di sini jelas kuncinya nampak sekali bahwa ingin beruntung, maka khusyuklah dalam sholat. Tentu saja jamaah sekalian, ini adalah beberapa langkah yang saya sampaikan, dan tentu saja saya berusaha untuk melakukan semua ini. Dan rasanya alhamdulillah sedang dinikmati bagaimana sholat yang sebelumnya begitu susah untuk menghadirkan kehusuan, tetapi kemudian setelah dilatih sedikit demi sedikit, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kita semua dari hari ke hari semakin bisa menambah kualitas kita dalam beribadah ini. Karena tentu kita berharap bahwa peningkatan kualitas ibadah ini adalah menentukan amal kita. Karena kita di dunia ini berkewajiban untuk memperbaiki, menyempurnakan amal ibadah kita untuk bekal kita kelak kehidupan setelah kematian di akhirat nanti. Nah, tentu saja kehusuan ini juga harus didukung dengan syarat dan rukun sholat. Termasuk di dalamnya wudhu yang baik dan benar, bersih badan, pakaian, dan tempat sholat. Dan tidak kalah pentingnya juga adalah bersih dari makanan dan minuman yang haram. Serta berusaha memahami arti dari bacaan sholat itu sendiri.
Jamaah yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga kiranya bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.